Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Jadi dari kelas 11 MIPA 1 akan meresensi atau mereview sebuah novel berjudul Trio O. Novel ini ditulis oleh Muhammad In'am dan diterbitkan oleh The Tens. Cetakan pertamanya itu kalau tidak salah pada tahun 2014, terdiri dari 233 halaman dan memiliki harga sekitar Rp25.000. Novel yang berjudul Trio O ini ditulis oleh Muhammad In'am. Beliau lahir di Weru, Desa Pesisir Lamongan pada tanggal 29 September. Beliau ini sudah mulai menulis cerita pendek sejak tahun 2009 dan saat ini tinggal di Kota Hujan Bogor dan tergabung dalam tim sebuah PH sebagai co-scriptwriter serial stripping. Bila membandingkan antara novel Trio O ini dengan novel karya Muhammad In'am sebelumnya yang berjudul Menggapai Surga Cinta, sebenarnya kedua novel itu memiliki keistimewaan yang sama, tetapi menurut saya lebih bagus karyanya yang berjudul Menggapai Surga Cinta karena dia tuh lebih membahas lebih dalam tentang keagamaan dan konfliknya lebih menarik. Kekhasan yang dimiliki novel yang ditulis oleh Muhammad In'am itu biasanya karena memiliki unsur keagamaannya. Walaupun sebenarnya jika dibandingkan antara novel ini tuh dengan novel yang sebelumnya tadi Menggapai Surga Cinta, ini juga memiliki unsur keagamaan tapi mungkin tidak sekuat novel itu. Terus kesan-kesan saya setelah membaca novel ini itu menurut saya tidak ada kesan yang terlalu kuat, hanya terdapat di bagian akhir di mana salah satu dari personil Trio O ini akhirnya berhijrah, berjilbab gitu, kayak merubah penampilan, merubah sikapnya menjadi lebih baik. Itu aja sih. Novel yang berjudul Trio O ini menceritakan tentang kehidupan tiga sekawan dengan obsesi mereka masing-masing. Yang pertama ada Odi. Odi ini merupakan anak tunggalnya Odah yang terobsesi menjadi kapten timnas Indonesia dan membawa Indonesia untuk memenangkan Piala Dunia. Terus yang kedua itu ada Oktar. Oktar ini dia tuh seorang pengagum berat Harun Yahya dan terobsesi menjadi ilmuwan muslim yang tidak kalah bersaing dengan ilmuwan-ilmuwan barat. Dan yang terakhir, dari personil Trio O ini ada satu-satunya cewek yang bernama Olive. Nah, walaupun dia cewek, tetapi Olive ini tuh pemegang sabuk hitam di karate. Tapi walaupun dia seorang pemegang sabuk hitam gitu, tapi dia tuh tidak mau menjadi karateka. Dia itu lebih keinginan untuk menjadi orang kaya atau minimal istri orang kaya agar terus dapat berbelanja yang menjadi kesukaannya. Nah, dari sini dimulailah kehidupan tiga sekawan ini yang ditemani oleh beberapa tokoh-tokoh lain yang memiliki karakter dan juga sifat yang unik serta kejadian-kejadian yang menarik dan juga seru. Misalnya ketika acara Halloween pesta pertama di SMA Biru Langit, nah saat itu seluruh siswa termasuk personil Trio O antusias terhadap acara itu kecuali Olive. Nah akhirnya kedua temannya dari personil Trio O yaitu Oktar dan juga Odi membujuk Olive agar dia mau datang ke acara itu. Saat itu juga bahkan ibu Olive sendiri ikut membujuk anaknya agar mau datang dan akhirnya Olive mau datang ke acara itu. Tetapi ternyata di balik acara itu tuh ada sebuah kejutan untuk Olive yang direncanakan oleh kedua temannya yaitu Oktar dan juga Odi. Nah, acara itu mereka mau menakut-nakuti Olive hingga dia ketakutan. Akhirnya setelah Olive mengetahui tentang rencana mereka berdua, Olive pun marah dan ingin memukul mereka, tetapi sayangnya mereka berhasil kabur. Nah, selain dari cerita itu, masih banyak lagi cerita-cerita yang disuguhkan dalam novel Trio O ini. Misalnya, saat Trio O mengikuti acara Indonesia Mencari Pembongkar, dan lain sebagainya. Dan yang menarik dari cerita ini adalah ketika di akhir ceritanya itu, Olive, dia itu berhijrah. Dia kayak merubah kepribadian yang awalnya nakal, tomboy, menjadi lebih baik. Kelebihan dari novel ini menurut saya yang pertama dari sampulnya. Sampulnya itu
dia full gambar gitu, membuat kita tidak bosan untuk melihatnya. Terus ada gambar yang mewakili obsesi setiap tokoh, misalnya gambar bola yang mewakili sifat Odi, obsesi Odi sebagai yang ingin menjadi kapten timnas. Terus ada ramuan yang mewakili obsesi Oktar untuk menjadi seorang ilmuwan, serta ada gambar koin emas yang mewakili keinginan dari obsesi atau keinginan dari Olive yang ingin menjadi orang kaya. Terus di belakangnya juga ada cerita kayak pengenalan cerita gitu tentang trio O ini yang membuat saya penasaran ingin membacanya. Itu dari cover, dari sampul novel ini. Selanjutnya dari menurut saya yang kelebihan dari novel ini tuh dari bahasa yang digunakan. Bahasanya itu menurut saya menarik. Terus dia misalnya dia tuh menggunakan bahasa daerah di yang berbeda di setiap tokoh yang memperkuat sifat dan karakter tokoh itu. Misalnya menggunakan bahasa Jawa sampean atau bagaimana dengan logatnya. Selain itu dia bahasanya itu juga tidak kaku. Terus dia dari bahasanya itu dia bisa menjelaskan alurnya dengan baik, terus menceritakan latar suasana dari cerita itu dengan sempurna. Sehingga saya sebagai pembaca saat membaca novel ini tuh merasa bisa melihat kejadian yang ada di novel ini. Itu menurut saya kelebihan dari novelnya. Selain itu juga menurut saya dari novel ini tuh memiliki komedi-komedi yang menarik dan cukup lucu untuk dibaca. Sedangkan kelemahan dari novel Trio O ini menurut saya alurnya yang terlalu monoton, kayak terlalu datar, tidak ada konflik yang benar-benar memuncak gitu, kayak hanya konflik-konflik kecil. Terus karena konflik-konflik yang kecil itu kesan saya terhadap novel ini jadi kurang. Kesan yang paling kuat itu hanya di bagian akhir, dimana tokoh ceweknya yang bernama Olive tadi itu dari sifatnya awalnya nakal, terus tomboy, itu menurut saya dia tuh kayak berhijab dan menjadi lebih baik setelah berkonsultasi dengan seorang ustadz. Nah, terus menurut saya yang kurang menarik yang menjadi kelemahan gitu ya dari novel ini itu akhir ceritanya yang cenderung hampir sama seperti cerita-cerita sebelumnya itu. Jadi membuat kita tuh penasaran bagaimana akhirnya, jadi kurang puas gitu. Itu sih menurut saya. Selain itu juga kelemahannya menurut saya dari novel ini tuh dia tuh hanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dari personil trio ini. Dia tuh tidak berfokus terhadap obsesi, misalnya obsesinya dari Odi yang ingin jadi kapten timnas tuh kan, apalagi obsesi dari Oktar yang ingin menjadi ilmuwan yang tidak kalah. Keseriusan mereka dalam menggapai mimpi mereka itu tuh kayak kurang diperlihatkan di novel ini, hanya seperti kehidupan sehari-hari saja. Jadi kurang menurut saya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Trio O ini yang pertama ada nilai moral. Nah, nilai moral yang terkandung di dalam novel Trio O ini tuh tentang sikap pantang menyerah dan tekun, serta rajin berusaha untuk menggapai impian walaupun banyak hambatan dan cobaan yang harus kita lalui. Contohnya pada tokoh Oktar, dia tuh selalu dia tuh memiliki keinginan untuk menjadi seorang ilmuwan muslim yang mampu bersaing dengan ilmuwan barat walaupun banyak hambatan yang dia lalui gitu. Terus di nilai sosialnya. Nah, di nilai sosial itu yang paling mencolok dari cerita novel Trio O ini. Soalnya dia tuh kan jelas menceritakan tentang kuatnya sebuah persahabatan dan sikap saling menolong antara Odi, Oktar, dan juga Olive dalam menghadapi berbagai macam musibah dan masalah. Yang terakhir tuh ada nilai agama. Nah, nilai agama yang terkandung dalam novel Trio O itu sangat jelas dan terselip di setiap ceritanya. Misal khususnya di bagian akhir cerita di mana Olive itu akhirnya berhijrah dan berjilbab menjadi lebih baik gitu setelah berkonsultasi dengan seorang ustadz. Menurut saya novel ini cocok dibaca oleh siapa saja, khususnya kepada remaja-remaja yang menjalin hubungan persahabatan, karena di dalam novel ini banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang persahabatan yang dapat kita ambil. Selain itu bahasanya juga mudah dipahami dan
alur serta konfliknya yang cukup ringan, jadi santai untuk dibaca. Jadi menurut saya tidak salah jika para penonton untuk mencoba membaca novel ini. Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.